Ini yang bikin saya tambah kaget. Kenapa? Karena 3 informasi ini persis seperti Ahmad Asy'ari. Yang pertama, keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, 3 panci atau 3 kelompok, 3 aliran yang mendukung dia. Sebentar sih. Kalau yang pertama tadi keturunan Rasulullah itu, di mana kita bisa memverifikasi info itu? Apakah beritanya memang atau pernyataan siapa? Kemudian Rasulullah SAW lanjut, ثم يبعث الله رجلا من عترة الرسول صلى الله عليه وسلم. Allah akan mengirim satu orang dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala 3 rayat. Di bawah 3 panji. Di bawah 3 bendera. Fi 12,000 in qallu wa 15,000 in zadu. Dengan pasukan yang jumlahnya 12,000, minimal 12,000, maksimal 15,000. Kita sekarang ada beberapa informasi, ya, ada informasi. Ini yang bikin saya tambah kaget. Kenapa? Karena 3 informasi ini persis seperti Ahmad Asy'ari. Yang pertama, keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, 3 panci atau 3 kelompok, 3 aliran yang mendukung dia. Sebentar sih. Kalau yang pertama tadi keturunan Rasulullah itu, di mana kita bisa memverifikasi info itu? Apakah beritanya memang atau pernyataan siapa? Beberapa bulan yang lalu, ayah dari Ahmad Asy'ari masih hidup dan tinggal di Suriah sampai hari ini. Tapi ayahnya beda latar belakangnya dengan anaknya. Kalau Ahmad Asy'ari itu dulunya Salafi Jihadi dan lain-lain. Tapi ayah Ahmad Asy'ari itu sosialis. Sosialis. Dia diwawancarai dan dia cerita tentang akar keluarganya. Keluarganya dari mana, tinggal di mana, keluarga Asy'ari itu. Dan dia menyampaikan bahwa keluarganya itu dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan saya tanya-tanya beberapa orang yang tinggal di Palestina dan tinggal di Suriah, dan betul, keluarga Asy'ari itu memang di sana terkenal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu informasi pertama yang dia dapat gitu ya, yang pas. Ada juga informasi yang kedua, yaitu ada 3 panci atau 3 bendera yang mendukung dia. Dan itu benar, ternyata pasukannya itu terdiri dari 3 kelompok gabungan. Yang pertama adalah HTS. Itu kelompoknya sendiri. Itu memang punya dia, punya Ahmad Asy'ari. Hayat Tahrir Asyam. Hayat Tahrir Asyam. Yang kedua adalah Failaq Asyam. Salah satu juga kelompok bersenjata di sana. Yang ketiga adalah Tentara Nasional Suriah. Tapi ini bukan tentara Bashar, bukan tentara resmi. Itu sebuah tentara yang dibiayai oleh Turki. Informasi yang kedua dapat. Ya, yang nubuat yang kedua ini dapat. Yang ketiga jumlahnya 12,000 minimal, 15,000 maksimal. Dan itu yang bikin saya kaget lagi, karena ada seorang jurnalis yang mewawancarai Ahmad Asy'ari setelah pembebasan Damaskus. Dan dia mengatakan bahwa jumlah pasukannya yang berangkat dari Idlib, Idlib ini kota yang memang dikuasai dari dulu oleh Ahmad Asy'ari. Dan jadi kayak otonomi gitu di dalam Suriah. Dengan HTS-nya itu ya? Dengan HTS, betul. Dia membentuk pemerintahan di sana dan memang dulu pusat pemerintahannya di sana ya. Pasukan yang dia bawa dari Idlib ke Damaskus itu jumlahnya 13,000, 14,000. 3 nubuat dapat persis. Iya. Berarti yang ketiga ini verifikasinya dari interview atau hasil para jurnalis ya? Betul. Yang memberitakan jumlah pasukannya itu. Sahih. Nah, mungkin teman-teman akademisi ada yang mempertanyakan juga nih, Ustaz, soal hadis yang tadi dibawakan itu mungkin ya mereka ingin mencari literaturnya langsung, ada di kitab apa mungkin atau di Sahih Bukhari atau di mana gitu. Ada di mana Ustaz kira-kira kalau mereka ingin mencari langsung, memverifikasi langsung? Nomor hadisnya saya tidak ingat.
ya, tapi mungkin nanti saya bisa kirim dan bisa ditambahkan ke layar. Tapi kitabnya ada di 2 kitab. Yang pertama At-Tabarani, yang kedua Al-Mustadrak. Al-Mustadrak. Al-Mustadrak, 2 kitab ini. Dan keduanya hadis ini dengan derajat sahih. Sudah sahih ya? Tidak ada di Bukhari dan Muslim, memang tidak ada di Bukhari dan Muslim, karena Bukhari dan Muslim derajat syaratnya untuk menerima hadis itu syarat yang ketat sekali. Ketat, ya. Tidak ada di 2 kitab ini, tapi tidak berarti dhaif juga. Jadi derajatnya hadis, tapi di luar Bukhari dan Muslim. Oke. Ya, berarti buat teman-teman akademisi yang mau mencari ada di kitab Al-Mustadrak. At-Tabarani dan Al-Mustadrak. Ya, oke. Nah, kemudian Ustadz, di video itu kan dijelaskan tentang tokoh Ahmad Al-Syara ini ya, gitu. Tapi ternyata ada yang menyalahartikan Ahmad Al-Syara ini justru tokoh garis keras, yaitu termasuk ISIS. Sahih. Gimana Ustadz melihatnya Ahmad Al-Syara itu sekarang? Betul, ini informasi yang benar. Beliau dulu itu termasuk ISIS, termasuk Al-Qaeda, dan itu memang masa lalu beliau. Tapi menurut ana manusia itu berubah dan berkembang. Pas beliau mengikuti Al-Qaeda, beliau masih muda sekarang ya, umurnya masih muda, 30-an ya. Pas beliau mengikuti Al-Qaeda dan organisasi teroris lainnya, beliau itu masih muda lagi, lebih muda lagi. Tapi beliau yang meninggalkan sendiri organisasi tersebut. Dan itu sudah dari dulu. Kemudian kalau kita melihat perilaku beliau terhadap warga Idlib, jadi Idlib itu adalah kotanya yang dia kuasai dari dulu, sudah beberapa tahun yang lalu, sebelum dia kuasai Damaskus. Idlib itu ada warga yang Nasrani, ada warga yang Yahudi, ada banyak keragaman di Idlib. Beliau tidak menzolimi siapapun di sana, dan bahkan misalnya pendeta-pendeta yang di Idlib itu ketika beliau kuasai Damaskus, mereka mengumumkan dukungannya dan supportnya kepada Ahmad Al-Syara itu. Ini yang banyak nggak orang tahu nih. Betul. Bahkan kemarin pas beliau di Amerika, kan banyak yang tidak tahu bahwa orang Arab itu ada yang beragama Yahudi. Ya, jadi orang Arab itu ada yang agama Nasrani, ada yang agama Yahudi juga. Tapi dari tahun 48 sampai tahun 67 banyak Yahudi Arab yang keluar ke Israel. Dan banyak yang keluar ke Amerika juga. Jadi dari tahun 67 sampai hari ini ada komunitas Yahudi Suria di Amerika. Mereka orang Suria, orang Arab, dan kebanyakan mereka tidak mendukung Israel. Jadi walaupun Yahudi tapi tidak mendukung Israel, makanya mereka ke Amerika bukan ke Israel. Pas beliau di Amerika, beliau ketemu dengan mereka dan beliau menyapa mereka, beliau ada forum dengan mereka seperti ini. Betul, memang masa lalu beliau perlu dicurigai, tetapi kalau kita lihat sekarang perilaku beliau, dan itu bukan dari sekarang sebenarnya, dari sejak beliau jadi presidennya Idlib itu. Perilaku beliau sangat moderat menurut saya. Nah, tapi ini juga akhirnya kalau kita lihat Ustadz, jadi ada yang melawan juga jadinya. Karena mereka merasa teman-temannya dulu Ahmad Al-Syara di ISIS, di apa macam, merasa Ahmad Al-Syara ini membelot gitu. Ustadz, apalagi setelah bertemu dengan Trump ya gitu. Apa yang bisa kita lihat Ahmad Al-Syara ini jadi begitu moderat gitu kan. Terus kemudian bagaimana mereka teman-temannya melihat Ahmad Al-Syara sekarang gitu. Sekarang malah yang menyerangi beliau itu ISIS sekarang. ISIS sekarang masih ada di Suriah. Dan mereka beberapa kali melakukan beberapa aksi terorisme di Suriah. Kita harus sepakat dulu bahwa beliau ini manusia. Jadi ada kelapangan kita berbeda pendapat tentang beliau. Itu sangat terbuka untuk berbeda pendapat. Ada yang merasa beliau itu salah, ada yang merasa beliau itu benar. Itu masih aman ya, nggak ada masalah. Wajar jika ada satu sosok ya, satu politikus yang menjabat, wajar ada yang pro, ada yang kontra. Kalau beliau sekarang sejak ke Amerika kemarin, beliau banyak diserangi orang, dan jujur juga saya juga tidak
begitu mendukung apa yang beliau lakukan sekarang. Seperti itu. Ya. Tapi kita nggak mungkin 100% sependapat dengan satu orang, dan tidak mungkin 100% beda pendapat dengan orang juga. Jadi selalu ada area di tengah gitu. Kita bisa bertemu di area tersebut, kita bisa saling bekerja sama gitu ya, bekerja sama. Saya sendiri kalau melihat apa yang beliau sekarang lakukan, nih ada salahnya, ada benarnya. Wajar sekali. Sebagaimana manusia yang lainnya juga ya. Betul sekali. Betul sekali.